Gila, ada warga DKI yang tolak sodetan Ciliwung, PJ Heru tegas tetap lanjutkan. Negara tidak boleh kalah dengan sekelompok preman, banjir segera minggat. Ya kita kasih tahu, pertama ini adalah kewajiban SPPT di area PT Trisakti dan memang harus diserahkan kepada Pemda. Ya. Di sisi lain warganya juga paham bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar. Oke. Dan akhirnya warga menerima itu ya Pak ya? Ya alhamdulillah, saya terima kasih kepada warga yang memahami bahwa ini untuk kepentingan lebih besar. Oke. Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sodetan Ciliwung merupakan proyek penting untuk seluruh warga Jakarta. Sebab sodetan berfungsi mengalirkan sebagian air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur atau KBT sehingga tak meluap ke permukiman warga. Oleh karena itu, PJ Heru menegaskan pemerintah tidak boleh kalah dari orang-orang yang menghambat proyek tersebut. Sekelompok orang yang dimaksud Heru adalah orang-orang yang menduduki lahan di area outlet sodetan Ciliwung, Kebon Nanas, Jakarta Timur. Setelah dilantik menjadi PJ Gubernur, Heru bergerak cepat membebaskan lahan yang diduduki warga. Pemprov DKI di bawah komando Heru hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk membebaskan lahan. Dan total ada 59 bangunan yang dibongkar dalam pembebasan lahan itu. Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengakui Heru terus mendorong pemerintah Kota Jakarta Timur untuk membebaskan lahan sodetan Ciliwung. Anwar menjelaskan lahan di area proyek sodetan Ciliwung diduduki warga pada 2019. Sebagian dari mereka merupakan warga korban kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Kini warga yang menduduki area itu telah direlokasi ke rumah susun Rusun Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Apa yang dilakukan PJ Heru tentu menjadi kabar gembira bagi warga Jakarta karena dengan kerja cepatnya juga akan mempercepat DKI Jakarta terbebas dari banjir. Ketika dulu Gubernur menarasikan bahwa Jakarta selama ini mengambil keputusan fatal karena mengalirkan air yang turun dari langit melalui gorong-gorong raksasa ke laut, faktanya warga memang berharap air itu tidak menggenangi rumah mereka, sehingga kalau dialirkan ke laut, maka lautlah yang tergenang. Berbeda dengan pikiran sang Gubernur yang dulu, bahwa sesuai sunatullah, air harus dialirkan ke dalam bumi melalui sumur resapan. Nah, sebelum dilantik saja, PJ Heru sudah belusukan ke tempat-tempat warga untuk mengecek kondisi terkini sungai-sungai yang normalisasinya berhenti di era sebelumnya. Dan hanya dalam hitungan bulan juga, PJ Heru bisa membebaskan lahan. Sodetan Ciliwung pun akan ditargetkan penyelesaiannya mungkin pada pertengahan 2023. Di hadapan publik, Presiden Jokowi memuji kinerja dari PJ Heru. Pastinya dong tidak seperti capres usungan Nasdem itu. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pun juga ikutan terkesima. Ia heran ternyata masalah yang dulunya membelenggu pembangunan sodetan Ciliwung bisa diselesaikan oleh PJ Heru. Sebagai informasi, sodetan Ciliwung membentang dari inlet jalur masuk air di Bidara Cina dan outlet di jalur keluar air di Kebon Nanas. Pembangunan sodetan Ciliwung ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2023. Namun hingga kini, proyek itu masih dalam tahap pengerjaan. Kementerian PUPR menyatakan sodetan Ciliwung ditargetkan beroperasi pada Juni 2023 ini. Jadi ini membuktikan bahwa gubernur sebelumnya benar-benar gak becus bekerja. Dan para pendukungnya beramai-ramai menuding Kementerian PUPR terkait mangkraknya proyek ini. Loh, kok bisa? Namun tudingan tersebut dibantah langsung oleh warga yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sengaja ada yang dibuat mangkrak agar tetap banjir dan duit dana banjir bisa keluar terus-menerus. Kalimat yang diutarakan oleh Presiden Jokowi yang kaget bahwa Gubernur Heru bisa menjadi orang yang selesaikan proyek mangkrak adalah kalimat yang sebenarnya sangat amat menampar dan menyumpal mulutnya Gubernur yang gak becus itu. Dan pengakuan rakyat Jakarta soal proyek kontra yang sudah 5 tahun di depan mata itu menjahit para mulut pendukung mantan Gubernur abal-abal tersebut. Bagaimana menurut Anda? Anies mau pakai JIS buat kampanye, tiba-tiba kadrun fitnah PJ Heru mau robohkan JIS? Santuy drone, PJ Heru nggak bakal kena jebakan kalian. Lapangan tenis indoor
nampaknya jumlah yang hadir lebih banyak daripada yang diduga. Barangkali berikutnya kita bisa pakai Jakarta International Stadium. Saya bilang ini karena memang antusiasmenya nanti kita cek lagi semuanya kan gitu. Jadi sekaligus kita akan merupakan satu yang harus kita follow up lagi ataupun kita evaluasi terhadap kondisi-kondisi tersebut ya. Publik Kadrun meminta agar PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar Jakarta International Stadium atau JIS setelah merombak trotoar yang dibangun mantan Gubernur Anies tersebut. Hal ini disampaikan warganet dengan akun Twitter @hulkolorijo. Menurutnya, PJ Heru tidak boleh nanggung hanya dengan merombak trotoar di kawasan Simpang Pasar Santai Jakarta. Hahaha, drun, niat busuk mau ketahuan. Ya jangan dirobohkan dong, udah terlanjur dibangun pakai duit triliunan, masa mau dibongkar? Nanti kalau dibongkar, Kadrun teriak-teriak warisan junjungannya dihapus, dihancurkan, lalu mau teriak narasi dizolimi? Oh, tidak semudah itu, Drun. Sebelumnya, masyarakat mengamuk ketika PJ Gubernur Heru membongkar trotoar yang dibangun era mantan Gubernur Anies menjadi jalan raya di sekitaran Pasar Santa. Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan yang tidak kunjung selesai. Amukan masyarakat terhadap kebijakan terbaru PJ Heru terlihat dari komentar warganet di Twitter ketika membaca berita kebijakan terbaru PJ Heru Budi. Bongkar trotoar era Anies diubah jadi jalan raya. Makanya Drone, suruh junjungan lu buat proyek yang faedah, jangan asal bangun. Kayak JIS ini contohnya. Masa baru launching sudah ambrol aja? Beberapa hari lalu, Anies pun berencana untuk menggunakan Jakarta International Stadium untuk kampanye ke pendukungnya. Hal itu dikemukakan Anies saat mengadakan kampanye di depan para relawan dari berbagai daerah yang mendukung dirinya maju di Pilpres 2024 mendatang. Awalnya, Anies menyebut kalau relawan yang datang ke acara tersebut ternyata melebihi dugaan kapasitasnya. Dari sanalah muncul ide untuk menggelar kampanye di JIS yang berlokasi di Jakarta Utara. Ide ini pun membuat relawannya bergemuruh. Anies kemudian mengatakan kalau stadion JIS bakal dimanfaatkan karena memang belum pernah dipakai. Seolah menyindir sengaja dimangkrakkan oleh PJ Heru begitu, kata Anies. Soalnya belum dipakai ya. Aku Anies yang kembali diteriaki oleh para pendukungnya. Ah, bisa aja ya Pak Anies ini. Bukan apa-apa ya, tapi bukannya sejak awal dibangun, ente langsung gunakan JIS bukan untuk olahraga, malah untuk sholat Idul Adha. Terlihat banget jika beliau memang bapak politik identitas, main-main ranah agama sambil promosiin karyanya. Tentu saja para kaum kadrun sangat menyukai hal ini. Lagian sejak awal PSSI sudah meragukan kualitas JIS yang belum memenuhi standar. Ini artinya Anies asal bangun hanya demi pencitraan, tapi ternyata apa yang disampaikan PSSI, Anies cuek terus saja pencitraan demi menyenangkan para kadron. Dan puncaknya ketika ada konser Dewa 19 kemarin, banyak penggemar Dewa yang menyampaikan unek-uneknya terkait kekurangan fasilitas dan sarana yang ada di JIS ini. Banyak fans Dewa yang merasakan kekecewaan. Ada banyak kekurangan, sehingga para fans ini membeberkan pengalamannya di sosial media. Mungkin Anies berpikir bahwa dengan membangun JIS maka citra dirinya akan naik, padahal makin bobrok dan terbukti bahwa memang ia nggak bisa kerja, cuma omong doang, banyak bacot dan tidak punya malu karena masih maksa mau jadi presiden. Sungguh dungu sekali orang-orang yang mau pilih Anies jadi presiden nanti. Makanya kadrun ngamuk tuh, berawal dari trotoar super lebar yang dijadikan jalan, lalu kemudian mencoba menjebak PJ Heru dengan menyuruhnya membongkar JIS. Tapi kita kembalikan lagi keputusannya kepada PJ Heru, karena nggak mungkin dong PJ Heru mengambil keputusan kayak Anies yang sembarangan, yang selalu gegabah tanpa memikirkan resikonya ke depan. Hahaha, nggak bakal PJ Heru terjebak perangkapmu, Drun. Kalau memang publik ingin JIS ambruk, roboh, atau semacamnya, ya mudah aja sih. Tampung aja tuh para kadrun di JIS untuk berdemo. Biarkan mereka teriak-teriak dan akhirnya bangunan itu bisa runtuh karena orasi kadrun sendiri atau teriakan boros takbir yang kian menggema, memantul-mantul hingga bangunan JIS ini tidak mampu menahan suara itu dan akhirnya JIS hancur. Bangunan yang dibangun oleh Anies demi pencitraan semata dan tidak dirasakan manfaatnya dengan baik oleh warga adalah hasil dari jilatan ludahnya sendiri yang katanya tidak penting bangunan fisik. Bagaimana menurut Anda?